Majalengka, sebuah kota yang tidak hanya memikat lewat keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satunya adalah Terasering Panyawoyan, lanskap bertingkat yang menjadi simbol kerjasama, ketelitian, dan keseimbangan hidup masyarakat setempat. Mana kearifan lokal seperti Terasering Panyawoyan dapat menjadi jembatan untuk memahami konsep matematika, khususnya sistem persamaan linear dua variabel. Mari belajar bersama dari budaya lokal menuju pemahaman matematika yang lebih dalam. Menyusun masalah SPLDP dari Terasering Panyawoyan. Coba perhatikan, adakah yang kamu lihat dari susunan lahan ini? Kayaknya tersusun rapi ya Bu, seperti pola. Benar, terasering ini memang dibuat berpola agar lahan dapat dimanfaatkan maksimal. Tapi bukan hanya bentuknya, setiap petak lahan juga perlu diatur jenis dan jumlah tanamannya secara sistematis. Disinilah kita akan mulai memahami sistem persamaan linear dua variabel. Untuk memahami materi lebih dalam, mari kita perhatikan dulu ilustrasi kehidupan petani Majalengka berikut ini. Pak Wira adalah seorang petani yang setiap musimnya menanam dua jenis tanaman, yaitu kubis dan bawang polong. Di lahannya yang terdiri dari 50 petak lahan, ia berhasil menanam 80 tanaman. Nah, coba pikirkan, kalau ada dua jenis tanaman dan jumlah totalnya sudah diketahui, kira-kira bisa gak kita cari tahu masing-masing jumlahnya? Mungkin saja Bu, tapi kita butuh informasi lebih kan? Benar, dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada kondisi kurang informasi. Disinilah matematika hadir bukan hanya sebagai hitungan, tapi sebagai cara berpikir. Matematika punya bahasa universal. Kita akan menerjemahkan situasi tadi ke dalam bentuk simbolik. Misalkan X adalah jumlah tanaman kubis dan Y adalah jumlah tanaman bawang polong. Kalau total tanamannya 80, bagaimana persamaannya ya? Karena tanaman kubis dimisalkan dengan X dan bawang polong dimisalkan dengan Y dan total tanaman adalah 80, persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 80. Kita sudah tahu bahwa jumlah total tanaman adalah 80, terdiri dari kubis dan bawang polong. Tapi apakah itu saja cukup untuk mengetahui masing-masing jumlahnya? Belum Bu, kita masih butuh informasi tambahan untuk bisa menyelesaikannya kan? Betul. Nah, sekarang perhatikan baik-baik kebutuhan lahannya. Untuk menanam kubis, petani membutuhkan 2 kali lebih banyak ruang dibanding bawang polong. Artinya, 1 kubis memerlukan 2 unit ruang, sedangkan 1 bawang polong hanya 1 unit. Dan total ruang yang tersedia untuk menanam seluruh tanaman adalah 110 unit. Bagaimana kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk matematika? Karena 1 kubis membutuhkan 2 unit ruang, maka persamaannya adalah 2X. Dan 1 bawang polong membutuhkan 1 unit ruang, maka persamaannya adalah Y. Karena total ruang yang tersedia 110 unit, diperoleh persamaan 2X tambah Y sama dengan 110. Betul sekali. Dengan informasi tadi kita memperoleh 2 persamaan. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 80. Persamaan kedua, 2X tambah Y sama dengan 110. Dan dengan 2 persamaan ini kita bisa mulai menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi itu kita simpan buat pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita akhiri, kita bahas satu lagi yuk. Seorang petani menjual hasil panennya. Hari pertama ia menjual 20 ikat kubis dan 40 ikat bawang polong seharga 340.000. Di hari kedua ia menjual 15 ikat kubis dan 30 ikat bawang polong seharga 255.000. Jika 1 ikat kubis kita nyatakan sebagai X dan 1 ikat bawang polong sebagai Y, bagaimana bentuk sistem persamaannya? Pada hari pertama penjualan, persamaannya 20X tambah 40Y sama dengan 340.000. Pada hari kedua, persamaannya 15X tambah 30Y sama dengan 255.000.
Hebat! Ini salah satu contoh bagaimana cerita nyata bisa kita ubah ke bentuk matematika. Jadi dari semua yang kita lihat dan hitung hari ini, kita bisa simpulkan satu hal sederhana. Kehidupan sehari-hari ternyata penuh dengan matematika. Mari kita ingat kembali beberapa istilah penting yang sudah kita pelajari. Variabel adalah simbol untuk hal yang belum diketahui, persamaan menyatakan hubungan antara dua variabel, SPLDP muncul saat ada dua hubungan yang saling berkaitan. Sepanjang video ini, kita sudah mengenal apa itu variabel, bagaimana persamaan dibentuk, dan bagaimana dua persamaan bisa muncul dari kehidupan nyata sehari-hari. Dari lahan yang terbatas, pilihan menanam, sampai jual beli hasil tani, semua bisa dimodelkan ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah kita memodelkan situasinya ke dalam bentuk SPLDP, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya.